Ya udahlah ngomong aja. Ngomong apa? Oke. Halo Widi, selamat datang. Selamat siang. Ya udah, nggak Oke. usah lucu. Jadi itu ya, ini podcast. Ya bukan podcast ya, pokoknya ngobrol Ngobrol santai. santai. Kita lagi ada di UI ya guys, lagi ada di UI, di Visip UI, di bawah pohon belimbing. Nih di sini banyak banget nyamuk. Ini bentol-bentol semua, pada merah-merah nih mukanya. Guys. Oke. Widi, apa kabar? Baik, Intan apa kabar? Kayaknya kita tiap hari ketemu deh. Oke. Iya. Jadi kebetulan nih guys, apa namanya? Kita kan dari satu background pendidikan yang sama ya, Wid ya, kebetulan berada di satu background pendidikan yang sama. Kamu dari mana sih, Wid? Peternakan Unpad, guys. Dari peternakan Unpad ya. Aku dari peternakan UNS gitu. Jadi apa namanya, mungkin obrolannya nanti seputar apa ya, kehidupan pasca kampus mungkin ya, lebih ke situ ya. Kenapa peternakan? Kenapa kamu nanya ke aku apa gimana sih? Aku nanya ke Kok kamu. kamu tiba-tiba nanya ke aku? Oke, jadi di sini ngobrol santai, nggak ada yang jadi host, tapi kok kayaknya aku dominan banget ya. Itu aja. Kan teman-teman mau tahu nih, ini kenapa dari peternakan? Gitu kan, berdua kan dari peternakan. Terus kenapa sih peternakan gitu? Kalau kamu kenapa? Kenapa peternakan? Kalau Boleh dulu- sambil makan kan? boleh santai aja, nggak ada yang marahin. Ini aku dikasih pertanyaan dulu nih. Kenapa memilih peternakan maksudnya? Sebenarnya kalau aku cerita jawabannya konyol sih. Aku pertama kali milih peternakan, aku kan di UNS dari dulu tuh dari jalur SBMPTN. Dari jalur SBMPTN, jalur tes ya. Jalur tes. Aku sebenarnya SNMPTN dulu juga milih peternakan, tapi di UB. Tapi aku nggak lolos guys, nggak lolos. UB itu apa, Kak? Brawijaya, Malang. Universitas Brawijaya Malang, aku nggak lolos. Terus kenapa interest di peternakan? SBM-nya kan aku juga di peternakan juga. Kenapa interest di peternakan? Karena aku ngelihat buku sampul detik-detik itu. Yang buat UN. Buku yang buat UN itu kan ada ya, biasanya tuh kan, kalau aku kan dari IPA kebetulan. Itu kan kalau buku yang buat UN tuh kan biologi, fisika, kimia, satunya apa ya? 6 pokoknya dulu. Indonesia, Inggris, Nah, matematika. Iya, itu. IPA ada pokoknya. Nah, pokoknya yang biologi, kalau zamanku dulu biologi. Zaman kita juga hampir sama. Jadi kita beda 2 tahun, guys. Nggak Jadi jauh. kita beda 2 tahun. Lebih tuaan yang mana? Nggak penting sih. Jadi buku detik-detiknya itu dulu sampulnya itu ada peternakan sapi. Jadi kok aku Sapi tuh apa tuh? sapi potong. Aku inget banget peternakan sapi potong. Kalau nggak salah itu limosin kali ya. Kalau nggak limosin si mental. Pokoknya warnanya coklat. Gitu. Kok kayaknya asik ya gitu. Terus itu yang pertama ya, kan namanya SMA, aku tuh dulu belum yang terlalu, ya sebenarnya udah milih-milih juga, tapi tuh kayak informasinya tuh menurut aku tuh Masih terbatas. jangkauannya tuh kayak masih terbatas gitu. Nah itu pertama ya, ini aku panjang banget nih dong. Nggak apa-apa. Terus yang kedua, aku sebenarnya lebih memilih peluang, karena kalau dari orang tua itu kalau bisa di negeri gitu, biar maksudnya biaya kuliahnya lebih murah kayak gitu. Kalau bisa di negeri gitu, ya udah aku cari yang sekiranya peluangnya lebih besar gitu menurut aku ya. Nah ya udah aku akhirnya daftar peternakan, akhirnya lolos di peternakan UNS kayak gitu. Yeay. Terus kalau kamu dulu kok bisa, maksudnya kan ini apa namanya, intermezzo dulu ya, apa namanya, kan kalau dulu zaman SMA itu orang-orang masih asing nggak sih, Wit, kalau jurusan peternakan gitu? Kalau di tempatmu gimana? Masih asing nggak? Nggak asing-asing banget sih, soalnya kan dari aku banyaknya yang milih tuh peternakan kakak tingkat. Nah jadi kita sedikit Dari banyak tahu dari kakak sekolahmu? tingkat. Iya, kakak kelas gitu loh guys. Kan suka lihat kan kalau mau ke apa namanya universitas kan kakak tingkat banyaknya di mana. Kalau aku taunya dari situ. Ini langsung aja kali ya, kenapa Iya, peternakan. boleh.
Kenapa? Bukan karena bapakku. Oh iya, jadi ini boleh di spoiler Nggak nggak? Ya Allah, usah. Ya, gitu guys. Nah, aku kan awalnya maunya ke salah satu universitas pertanian lah ya di kita gitu. Tapi waktu itu daftarnya Universitas D3. pertanian. Gimana? Kenapa sih harus disembunyikan? Aku sebenarnya tahu guys. Iya, mau ke IPB guys. Tapi daftarnya D3, dapatnya di Sukabumi gitu. Nah, daftar juga S1 peternakan. Kenapa peternakan ya? Awalnya nggak tahu juga sih kenapa. Cuma lihat cutting kok banyak yang masuk peternakan gitu. Aku kan sekolahnya itu ya dari madrasah. Kebanyakan mereka ngambilnya kayak ke lebih Sekolah umum nggak sih? Sekolah, iya umum. Sekolah umum Negeri juga. maksudnya. Negeri ya kamu. Tapi banyaknya ke misalnya ke institut negeri Islam kayak gitu. Oh, ke alumnimu kebanyakan ke situ ya. Berarti kayak ke UIN gitu Iya ya. gitu. Kalau yang murni-murni kayak peternakan kayak gitu kan masih jarang ya. Iya, kalau misal di sekolah universitas negeri, kalau misal kayak jurusan pertanian tuh masih terbatas ya. Jurusan pertanian peternakan kayak Iya, gitu masih kayak terbatas gitu. ya. Jadi aku mikir tuh kayak peluangnya gede kayak Kak Intan gitu. Ya berarti lebih ke peluang juga ya. Betul. Pas buka yang D3 sama S1, ibuku menyarankan ambil S1 aja gitu guys. Jadi mahasiswa Unpad ya akhirnya ya. Oh ya, Di Sumedang ya guys, bukan di Bandung. jadi ya Universitas Pajajaran itu tuh orang-orang kebanyakan tuh mengenalnya tuh di Bandung ya. Tapi memang Iya. sebenarnya kampus utamanya di Bandung nggak sih, Wit? Di Bandung, semula di Bandung. Semula di Bandung Ya. Kalau nggak salah ya guys. Lo gimana sih kamu tuh? Jadi kalau nggak salah ya dulunya itu kampus utamanya tuh di Bandung. Terus tahun berapa ya? Nggak tahu lah Tahun pokoknya. berapa gitu pindah di Sumedang. Iya. Jadi Sumedang tuh salah satu kota yang gimana? Coba dijelasin mungkin. Oh, Sumedang. Bingung mungkin kan masih banyak itu ya, antara Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung itu kan kayak banyak yang keserimpet gitu loh. Mungkin kalau wargi Jabar udah tahu. Sumedang di mana gitu. Ada yang bilang Bandung Coret katanya. Iya. Jadi deket itu ya, deket Kota Bandungnya aslinya. Dekat Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandungnya deket. Ini ngasih tahu yang selain Jabar, mungkin Sumedang itu kabupaten guys, kabupaten. Terus Tapi pinggiran gitu ya, pinggiran. maksud bukan pinggiran. Bukan pinggiran. Santai kan bisa Oh, diklarifikasi. iya. Itu guys apa namanya? Maksudnya karena pinggiran tuh deket Kabupaten Bandungnya kan. Iya, maksud dia tuh sebelahan, pinggir-pinggiran. Iya, sebenarnya sama aja kayak UNS sih, Wit. UNS tuh dia tuh memang masuk Solo, cuman tuh berapa langkah gitu udah masuk ke Kabupaten Karanganyar. Iya, Kayak pinggiran gitu. juga aslinya. Pinggir-pinggiran gitu kan. Pinggir-pinggiran kayak Karanganyar pinggir kota gitu loh. Sama apa? Solo. Iya, Kabupaten Ya, Karanganyar aku sama kayak Kota gitu. Solo. Tapi bener kok yang bilang Unpad di Bandung masih ada. Masih Di ada Pati Ukur. kampus cabangnya gitu ya mungkin. Kampus apa? kampus Pokoknya berapa kampus gitu aja. ya? Di Bandung gitu. Oke. Gitu. Oke, itu apa namanya? Alasan memilih peternakan ya. Nah, setelah masuk ke itu, Wit, Peternakan. setelah masuk Belajar apa aja? belajar apa aja dan maksudnya gimana sih ekspektasimu? Kan kita berdua itu sama-sama dari, kan kalau di peternakan kan mungkin ada kayak SMK peternakan yang dulunya ya, ada beberapa teman kita yang dari, tapi temanku kayaknya nggak ada sih, nggak tahu deh. Dari SMK. Oh, yang dari, masa yang dari SMK yang peternakan gitu loh, kan kalau temenmu kan ada kan, Banyak. maksudnya kan kalau kita kan dua-duanya sama-sama dari sekolah negeri, Umum lah. dari sekolah umum terus masuk ke peternakan gitu kan. Taunya sih kalau di tempatku kebanyakan kalau misal di perguruan tinggi tuh sekolah ya kebanyakan kalau nggak pendidikan terus kesehatan yang kayak seputar kayak gitu. Itu kayak pertanian peternakan tuh sebenarnya udah ada, cuman tuh kayak mindsetnya orang-orang tuh kayak masih kenapa sekolah di pertanian, kenapa sekolah di peternakan gitu. Nah, setelah masuk ke dunia ini ya, maksudnya masuk ke dunia kampus peternakan gitu ya, gimana yang kamu rasakan gimana? Aku dulu nih. Ya nggak apa, kamu dulu. Ya. Jadi aku mau ini dulu sebelum itu ya. Apa? Aku kan ditanya tuh setelah kalau Kak Intan kan SBM jalurnya. Kalau aku pas itu langsung milih peternakan di SNMPTN gitu. Nah, Anak undangan ini guys. terus ini kan cerita terus
Kadang ditanya kan dulu Iya, ya iya, sama iya. tetangga, teman-teman kayak gitu. Kenapa tuh peternakan milihnya gitu kan? Emang di peternakan belajar apa? Gak usah sekolah lah, peternakan mah bisa Iya. praktis kayak gitu Iya. gitu. Heeh. Nah, mungkin waktu itu belum bisa ngejelasin ya Iya. secara detail kenapa alasannya gitu. Lihat aja Iya. nanti. Lihat aja nanti. Ternyata pas aku masuk ya mungkin semester 1 masih ngeraba-raba ya. Soalnya kok belum spesifik. Semester 1 tuh memang masih dasar ya. Karena belum ada pelajaran peternakannya ya. Iya, Baru jadi- dasar-dasar. Jadi tuh buat kalian yang mau masuk ke jurusan peternakan nih, semester 1 tuh matkulnya tuh masih kayak yang matematika, Oh, biologi, kimia. dasar ya. Kalau kamu ada fisika ya? Aku ada fisika. Aku nggak dapet fisika. Masih bener yang kayak ngulang materi SMA dasar gitu. Terus lanjut. Tadi kan sampai mana? materi dasar. Kan awal baru mengenal dasar, terus Nah, selanjutnya pas aku mungkin bisa ngejawabnya pas kita sesudah di peternakan itu namanya ada praktik kerja lapangan ya. PKL. Iya, PKL PKL. ya. Nah, aku bisa ngejelasinnya lewat kegiatan itu gitu ke orang-orang yang nanya. Meskipun mungkin waktu itu ngejawabnya belum dengan kesuksesan atau apa yang kita Iya. lakukan gitu ya. Tapi kayak melihat kesuksesan orang misalnya ya. Dari hulu hilirnya aja bisa dimanfaatkan gitu di peternakan guys. Jadi oh ini loh peternakan gitu. Jadi semuanya kayak lebih apa ya, ternyata bernilai ekonomis juga gitu di peternakan. Ngerti kan bernilai ekonomis Iya, heeh. yang gak Apa bisa tuh? diremehkan. Mungkin ini buat para pelaku yang udah terjun juga pasti merasakan manfaat dari usaha peternakan itu gitu. Karena aku kan belum ya, tapi secara Iya. kasat mataku Heeh. ya gitu. Kamu Iya. kenapa? Kok kenapa? Kayak sih? kenapa? Masih tadi pertanyaan. Itu misalnya apa yang dirasakan kayak gitu ya? Dirasakan. Ya, kok pasca kampus kan kok kita masih di kampus Ini guys. ceritanya biar runtut ya guys. Awal mula daftar, terus kemudian apa yang dirasakan di kampus kayak gitu. Ini cerita kedua apa yang dirasakan di kampus ya. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya sama Widya. Pertama, karena memang aku dari awal tuh secara sadar ya, maksudnya kan beberapa, bukan kebanyakan sih, beberapa juga dari temanku tuh ada yang masuk itu kan kalau kita baik SNMPTN, SBMPTN ataupun jalur yang ketiga itu kalau zaman kita sebutannya kayak gitu ya. Nah nggak tahu kalau di zaman kalian kan kadang kayak gitu beda-beda ya penyebutannya. Itu kan kayak pilihan jurusannya kan ada kayak jurusan 1, 2, 3 kayak gitu kan. Nah kalau aku memang dari awal secara sadar tuh memang memilih di pilihan pertama kayak gitu. Jadi tuh misalnya Peternakan ya. jadi kalau misal kaget tuh ya nggak yang terlalu kaget banget kayak gitu, tapi ada beberapa temenku yang peternakan tuh memang di pilihan kedua bahkan ketiga itu banyak yang kayak gitu. Karena aku memang dari awal itu udah secara sadar memilih di situ, jadi ya kalau dibilang kaget ya nggak terlalu kaget banget gitu ya. Ya biasa sih materi awal dasar yang kayak tadi, terus semakin ke atas semakin menjurus ya, itunya jadi kayak semakin menjurus ya. Ini sebenarnya ada yang menarik nih Wid yang perlu dibahas, karena aku mungkin alasannya hampir sama kayak kamu ya. Jadi aku pakai buat bahas ini, di peternakan tuh ada apa aja sih sublabnya. Oh iya ya. Ya ada. Mungkin jangan sublab apa ya? Apa ya sebutannya? Kalau di aku kan, kalau di UNS kan pas zamanku kan masih masih masuk ke Fakultas Pertanian jurusan peternakan. Di sini banyak nyamuk. Di sini banyak nyamuk ya. Nah, terus labnya itu ada lab IPHT, pengolahan, lab nutrisi, lab produksi, sama lab sosial ekonomi. Itu kalau di UNS penyebutannya lab gitu. Kamu masuk mana berarti? Aku bingung kalau ditanya masuk mana sebenarnya. Penelitiannya apa gitu lah. Nah, kalau penelitiannya aku di produksi, cuman aku kayak masuk ke lab mana aku, karena aku bukan asisten dosen ya, aku Emang yang asisten dosen ya yang masuk lab ya? kebanyakan gitu sih. Jadi kamu masuk lab mana, kalau di tempatku tuh kayak memang yang itu yang asdos. Karena aku ngambil matkul penjurusannya,
matkul penjurusan tuh maksudnya kayak konsentrasinya tuh lebih kemana tadi ya, kayak misal ke nutrisi, ke pengolahan, ke sosial ekonomi, atau satunya apa, produksi. Nah itu tuh aku hampir merata, jadi itu aku kayak matkul pilihan. Jadi kan kalau di dunia kampus kan ada yang namanya matkul wajib, ada yang namanya matkul pilihan gitu kan ya. Nah kalau di peternakan kan juga ada matkul pilihan. Nah itu kamu matkul pilihannya itu mau menjurus ke jurusan yang mana itu aku lebih merata gitu. Jadi aku matkul pilihan di produksi juga ambil, di nutrisi ambil, di pengolahan ambil, di sosial ekonomi juga ambil. Tapi aku skripsinya lebih di produksi gitu. Tapi aku kalau misal ditanya orang kamu masuk lab mana gitu, aku sebenarnya bingung sih jawabnya. Kalau kamu gimana, Wit? Kamu skripsi di aku ambilnya sosial ekonomi, ambilnya lab ekonomi. Aku juga bukan asda sih, tapi berarti sosial ekonomi, lab ekonomi tuh ada lab sosial, ada lab ekonomi. Kalau nggak salah sosial pedesaan. Oh gitu. Aku ambilnya ekonomi. Oh iya, satu lagi nih, aku inget. Jangan lihat aja. Terus salah satu yang aku pengen di peternakan tuh karena aku penasaran dengan matkul sosiologi pedesaan tuh. Tapi aku ambil matkulnya, cuman aku yang nggak terlalu menjurus ke lab tersebut gitu. Mungkin kalau matkul tuh apa ya, sama aja sih sebenarnya, dari semester 1 sampai semester 4 5 apa ya, umum. Terus nanti memang kan kalau aku fakultas, kalau bedanya kalian ini fakultas pertanian jurusan peternakan, kalau aku fakultas peternakan jurusan ilmu peternakan gitu. Karena kalau di Unpad udah jadi fakultas sendiri ya. Ngambilnya lab sosial ekonomi, subnya lab ekonomi kayak gitu. Itu aja sih riset, penelitian. Tapi sebenarnya belajarnya banyak. Kan suka ada yang nanya kadang ya, tetangga itu maksudnya siapa, di jurusan lain maksudnya? Enggak, tetangga tuh apa ya? Ya tetangga kita. Orang yang tetangga orang rumah maksudnya. Ya. Kan nanya tuh, di peternakan belajar apa aja? Balik lagi gitu ya. Belajar apa aja? Apa belajar misalnya sapi aja atau unggas aja? Kalau di kamu gimana? Oh iya, itu pertanyaan yang sering ditanyain sama orang-orang ya. Inkes. Ya, inkesnya kayak gitu. Jadi sering banget dapat pertanyaan, kalau di peternakan tuh belajarnya apa sih? Gitu kan. Ya, jadi tuh kalau di rumpun jurusan kita ya, itu tuh kayak ada tadi yang disebutin sama Widya, unggas. Unggas tuh teman-teman kalau yang belum tahu tuh kayak apa sih definisinya, Wid? Aku kalau disuruh jelasin definisinya bingung sih. Cuman contohnya kalau ternak unggas tuh kayak misal kayak ayam, kayak burung, yang kayak gitu tuh namanya unggas gitu. Ada juga ternak ruminansia ya. Nah, ruminansia tuh ada dibagi juga kan, dibagi dua juga kan. Kecil. Ruminansia kecil dan ruminansia besar. Kalau review nih guys kalian. Ini secara umum aja sih sebenarnya. Ruminansia kecil itu kan sebenarnya kalau persamaannya ruminansia itu kan punya lambung 4 ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Bener kan? Iya, lambungnya. Dari lambungnya itu kan. Nah kalau ruminansia sendiri itu kan ada 2, besar sama kecil. Mamah biak lah itu. Iya, mamalia lah. Nah kalau yang besar tuh contohnya kayak sapi, kerbau, kayak gitu-gitu ya. Terus kalau yang kecil tuh kayak kambing, domba. Sebenarnya ada lagi sih di tengah-tengahnya, pseudoruminansia. Oh iya, kelinci. Kuda itu juga pseudo nggak sih? coba guys nanti komen. Kuda itu ya. masuknya ke pseudoruminansia atau ruminansia. Iya, atau ruminansia. Tapi seingat aku pseudoruminansia dia. Maaf ya guys. Lulus tahun berapa sih, Bu? terus Oke. Terus kan itu tadi masuk ke apa namanya, bahasan matkul ya. Oh ya, yang buat aku bener-bener semakin sadar lagi juga sama kayak Widita di pas PKL gitu. Jadi itu kan kalau misal kita namanya praktik kerja lapangan itu kan sedikit banyak tuh tahu ya gambarannya, masa kita tuh nanti outputnya di pasca kampus itu bakal kayak gimana gitu. Kita langsung ke dunia pasca gimana sih? Boleh. Kayaknya ini juga nih kebanyakan dari teman-teman yang apa namanya baru mau nyari jurusan. Kamu tuh dulu waktu mau nyari jurusan itu dulu nggak sih kayak riset dulu nggak sih? Maksudnya kayak masuk jurusan ini peluang kerjanya kayak gimana? Kamu riset kayak gitu nggak? Betul.
Karena kalau nggak salah tuh ada buku kan, tapi bukan buku UN ya kalau nggak salah ya. Buku apa apa? buku buat SBM apa gitu ya. Mm-mm. Itu bukannya ada ini ya, misalnya list apa namanya, bidang setelah pasca kampusnya itu kemana Oh, gitu. ada tuh? Ada kalau nggak salah. Apa? Oh. Oh enggak, karena itu loh pas SMA kan suka ada kakak tingkat yang ke kampus-kampus. Oh iya ya, kayak promosi guys, Hmm. kayak promosi gitu kan. Nah iya. Univ-univ promosi ke sekolahan kan. Ya, Ya. terus mereka jelasin prospek kerjanya kayak gitu, Mm-mm. termasuk juga katingku yang ada di peternakan itu ngejelasin gitu si tetehnya. Oh, gimana? Katanya prospek kerjanya gimana? Ya jadi peternakan itu kita bisa di industri, Ah. terus misalnya di Di apa industri namanya, mungkin contohnya apa, kayak industri apa? Nggak usah disebut mereknya, nggak apa sih, misalnya industrinya contohnya apa, pengolahan Oh, apa, oke. kayak gitu. kalau di industri mungkin kebilangnya bisa dari atas ke bawah ya. Hulu hilir ya, ya. hulu hilir guys. Heeh. Kalau di peternakan Nah, itu. oh ya mungkin kalau peternakan itu bagi yang belum tahu ya, ada di bidang apa namanya, penyediaan benih, farm, sama di hilir. Ya, berarti kalau penyediaan benih itu namanya di Apa hulu, ya? di Iya, hulunya kan. hulu banget gitu ya. Hulu Oh ya banget, hulu. kayak penyediaan benih. Misal Hmm. kayak kalau kok benih sih, benih apa bibit sih? Apa ya? Coba Bibit ya? nanti bantu cross check ya guys. Bibit ya. Bibit cuy, Iya. kalau benih itu Oh, apa namanya, tanaman. Sapronak lah ya, sarana produksi peternakan gitu. Jadi misal kalau penyedia bibit itu kayak DOC. DOC itu apa kak? DOC itu anak ayam tuh loh guys. Day old chick. Anak ayam yang masih kecil-kecil itu kan, misal kalau mau kayak apa namanya, Beternak ayam. beternak ayam petelur atau beternak ayam pedaging, itu kan pertama yang dibeli kan DOC-nya kan, Betul. anakan ayamnya. Itu juga ada produksinya ya kak ya, berarti ya kak. Betul. Iya Ya kak, ya kak. Itu terus itu kan misal dari bagian hulunya ya. Betul. Dan perjalanan DOC itu masih panjang ya guys. Mm-mm. Perjalanan DOC itu masih panjang. Misal nih DOC untuk daging ya. Pedaging. Untuk pedaging. petelur. Misal kita katakanlah DOC untuk pedaging, berarti kan nanti ayamnya kita bisa jual lewat daging ayam. Mm-mm. Sebenarnya dari daging ayam itu masih bisa diturunin lagi ya kan, masih banyak produk turunannya. Misal kayak jadi sosis, nugget, itu kan Nugget produk- ini loh guys. Ini produk peternakan. dideketin dong. Ini produk peternakan guys. Nugget maaf tapi gorengnya gosong. Itu jadi tuh nggak sebenarnya tuh, inget banget aku dulu kata dosenku, kita tuh sehari-hari tuh nggak bakal Jauh-jauh. nggak bakal jauh-jauh dari apa namanya, dari peternakan gitu. Ibaratnya kan 4 sehat 5 sempurna itu kan juga membutuhkan protein hewani kan, ya kan, kayak telur, daging itu kan masuknya protein hewani kayak gitu. 2 protein hewani dalam satu makanan kita. Harus ya, itu minimal ya, Daging minimal ya. sama susu, iya kan? Oh iya, oh iya, di susu juga iya kan. Nah itu kalau susu kan masuknya nanti geser lagi ke ternak ruminansia ya, sapi gitu. Itu sedikit gambaran mengenai itu ya tadi ya. Bibit hulu. Bagian hulu ya. Jadi tuh pas awal tuh memang sempat riset kayak gitu. Oh ternyata ya bisa loh masuk ke industri yang kayak gitu. Itu bisa. Terus jadi makanya tuh yang membuat aku karena aku tuh seringnya tuh mikirnya tuh, kalau misal aku milih ini nanti outputnya gimana ya, ini outputnya gimana ya gitu. Apa namanya, sesuai gitu. Maksudnya tuh ada lah, maksudnya kalau ada jurusan pasti itu tetap dibutuhkan gitu ya. Cara gampang mikirnya tuh, cara gampangnya kan kayak gitu. Tapi sebenarnya ini jadi poin lagi nih Wit, sebelum masuk ke dunia, bener-bener dunia pasca kampus ya. Dulu sebelum kamu daftar, karena peternakan dianggap itu ya, mesti kayak kalau di stigma warga kan kayak kebanyakan tadi kayak dikatakan dia, mesti peternakan tuh mau jadi apa sih, wong apa namanya, Praktis belajar gitu. apa Bisa namanya gitu. secara praktis tuh maksudnya kayak kamu tuh ternak ngapain harus belajar sih gitu, wong mau beternak aja kok harus belajar, apa sih yang harus dipelajarin. Kan banyak ya orang kampung yang jadi apa namanya peternak, yang punya ternak itu kan banyak. Dan maksudnya mereka pun juga secara apa namanya pendidikan kan mereka nggak mengambil pendidikan peternakan gitu, misalnya nggak mengambil jurusan peternakan, itu bisa aja kenapa harus sekolah tinggi gitu Banyak loh. yang nanya kayak gitu. Nah, kalau dari kan kalau kita masalah kuliah kan juga ada izin orang tua ya. Mm-mm. Nah kalau dari orang tuamu gimana dulu?
Kenapa sih? Maksudnya diperbolehkan apa gimana kenapa ambil ini teh gitu, kenapa nggak apa jurusan lain kayak gitu. Maksudnya awalnya memang langsung diperbolehkan atau harus perdebatan terlebih dahulu? Oke. Pelit banget nih guys jawabnya. Mungkin kalau ditanya saat itu ditanya kenapa, karena pas waktu itu ibuku juga apa ya, maksudnya ibu bapakku tipe orangnya yang silahkan pilihan anaknya, membebaskan ya? membebaskan pilihan anaknya, sama itu dalam jalur kebaikan ya. Tapi sebenarnya orang tuaku pengennya lebih ke misalnya pendidikan atau apa, tapi aku jelasin waktu itu sesuai yang aku tahu waktu itu gitu. Sebatas Peternakan itu pengetahuan anak SMA lah ya. betul, dan belum kayak secara praktis ngejelasin gini loh peternakan prospeknya apa, itu kan belum tahu waktu itu ya. Iya. Kan taunya pas sudah PKL kayak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ibuku itu sih iya aja iya aja apa ya, mendukung. Gitu. Iya. Bagus sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku kalau dari orang tua sih ya sebenarnya hampir sama, maksudnya semua kayak dikembalikan ke anaknya gitu loh, karena memang yang menjalankan kita kayak gitu sih. Oke, kita ke dunia pasca kampus ya, bener-bener yang dirasakan di dunia pasca kampus ya. Kamu lulus tahun berapa sih, Bet? 2021 Ya. akhir, angkatan corona. Ya, jadi di angkatan corona. Wisuda di 2021 ya. 2022 wisudanya Februari. Oh ya, tapi maksudnya lulusnya 2021 gitu ya. Karena memang ada suatu banyak banget kendala kan. Maksudnya teman-teman pun juga mungkin banyak yang merasakan di angkatan. Aku kan angkatan 2015. Teman-teman yang di angkatan 2015 sampai mungkin 2000 kamu tuh angkatan 16 2017 sampai ya? 17 lah. Ya kebanyakan sih 16 17. Tapi banyak juga sih teman-temanku yang maksudnya yang 15 yang masih proses oh, gitu yang ya. masih waktu proses pandemi. yang pas pandemi gitu. Maksudnya memang tahun-tahun kita memang tahun-tahun diuji ya. Kayak gitu sih, masih banyak yang pengen merasakan wisuda offline yang belum kesempatan gitu, banyak. Nah, ini salah satunya angkatan corona kayak gitu. Lulus 2000 berarti langsung kerja di 2022, 22 kerja di 2022 Januari Februari. jadi inget nih aku dia maksudnya, nah ini nih salah satu hasilnya dari jurusan peternakan. Misalnya kan kamu ibaratnya sebelum wisuda udah kerja kan ya? Ya kan? Lulus Maksudnya dulu. Iya, lulus dulu sih. Maksudnya lulus dulu sambil nunggu wisuda. Ini si Widi ini udah langsung dapat kerja ya, Wid ya. Rezekinya waktu itu. Udah maksudnya rezekinya gitu. Maksudnya aku mengedukasi aja sih buat temen-temen. Sebenarnya kalau kuliah itu gimana ya, aku bingung jelasinnya guys. Gimana guys? Takut salah. Jadi gini, maksudnya tuh kayak meskipun di peternakan kan banyak ya, awalnya tuh kayak diremehkan gitu, ternyata enggak loh, maksudnya tuh kayak ya ada, dan itu sebenarnya aku mempercayai balik lagi itu ke rezeki masing-masing, lebih ke kayak gitu sih, balik ke rezekinya masing-masing gitu loh. Nah ini nyatanya kan Ya gitulah ya. Pokoknya gini, aku sendiri lebih mau ngomong ke kayak gini sih, maksudnya kamu kalau misalnya mau masuk di peternakan kayak jangan khawatir, jangan berkecil hati, jangan berkecil hati, soalnya kan aku melihat beberapa tuh ada kayak yang nanti kalau misalnya aku di peternakan nanti aku ke depannya gimana, masa aku mau jadi peternak. Kalau menurutku kalau aku disuruh jadi peternak juga gak dengan apa-apa. senang hati. Dengan senang hati guys. Sebenarnya Gitu. apa ya, kita juga bukannya nggak mau berkecimpung langsung di dunia peternakan langsung ya, tapi nanti deh gitu. Iya, maksudnya kayak kalau misal pun jadi peternak langsung pun juga dengan sangat senang hati. Cuman kan butuh banyak pertimbangan ya, itu kan masuknya kan lebih kayak ke bisnis kan.
Jadi kayak butuh banyak pertimbangan gitu guys, maksudnya tergantung pribadi masing-masing. tergantung pribadi masing-masing kayak gitu. Bisa jadi nanti kalian tuh kayak mau cari pengalaman dulu buat nanti diaplikasikan ke dunia bisnis temen-temen. Bisa jadi memang ada suatu hal lain yang memang mengharuskan kalian belum bener-bener bener-bener terjun di bisnis peternakan kayak gitu. Tapi kalau ya, ini sekarang kerjanya di mana? Dia juga tahu. Mungkin ini ya kan suka yang nanya tuh kerjanya di mana. Peternakan kerjanya ngapain? Kita gitu. jawab dulu deh, kita sekarang di industri apa? Iya. Produksi apa? Ya udah dijawab. Iya, jadi kalau sekarang kita ada di media. Jadi kalau misal ngomongin media itu tuh balik lagi juga nggak harus juga kalian dari jurusan ilmu komunikasi, dari jurusan lain pun juga banyak kayak gitu. Misal dari kalau kita kan kebetulan karena medianya pertanian, peternakan dan pertanian satwa sama lebih ke lingkungan hidup ya. Medianya kan ke media yang kayak gitu. Jadi bisa teman-teman berkecimpung ke dunia seperti itu. Contohnya kita misalnya kalau kita lebih ke jurnalis wartawan ya. Bisa teman-teman berkecimpung ke dunia itu. Cuman buat teman-teman lain kalau misal mau berkecimpung di dunia media, selain ilmu komunikasi, selain dari jurusan kita juga banyak juga dari jurusan lainnya ya. Dan lebih ke itu sih, kuliah tuh memang ada jurusan dan kerja sesuai dengan jurusan tuh juga memang perlu. Cuman tuh nggak menutup kemungkinan kalian tuh berkarya di luar jalur kalian, berkarya di luar lininya gitu loh. Ya nggak sih? Tapi mungkin kalau bicara lini kita masih ada relate-nya sebenarnya. Masih sedikit banyak masih banyak nyambungnya. Kayak gitu. Jadi dulunya kan maksudnya aku juga nggak itu sih kayak belum kepikiran lah. Ya nggak sih, kamu awal-awal dulu sempat kepikiran nggak? Kepikiran apa? Maksudnya kayak terjun di dunia media kayak gitu? Belum, enggak guys. Enggak kan? Dan aku juga awalnya nggak punya dasar sama sekali ya, maksudnya di dunia kepenulisan atau dunia itulah ya, media jurnalis kayak gitu. Iya. Ya, tapi hikmahnya aku mau cerita boleh? Boleh, silakan. Apa ya namanya? Ternyata dunia peternakan itu terbuka ketika aku setelah join di kerjaan jurnalis ini. Kan mungkin kalau di kampus kita berkutat di kampus ya. Iya. Oke, itu gitu kan maksudnya. Walaupun misalnya ada sapi atau apa namanya unit kegiatan mahasiswa kayak gitu. Tapi kan UKM. Ya, tapi tidak seintens kita lihat peternaknya seperti apa atau kayak gimana. Nah, aku kan seringnya nulis di sayur dan satwa ya, maksudnya. Ternyata kalau misalnya secara praktis kita bisa ngelihat langsung bagaimana si peternak itu gitu, si bisnis itu berlangsung proses gitu, prosesnya mulai dari misalnya kenapa dia memilih itu, perencanaannya bagaimana, terus nanti hasilnya seperti apa, pasarnya kemana, itu ternyata ada real dunia nyatanya kayak gitu. Iya, dan mungkin bagi kalian kenapa sih ada jurusan peternakan, buat apa orang beternak secara praktis aja itu bisa gitu ya. Ternyata kan mungkin fungsinya itu di fungsinya itu di ini guys, pengembangannya gitu kan, segala bidang juga harus ada pengembangan. Betul. Iya gak sih? Iya. Sama kayak di bidang tanaman, misalnya padi panennya pengen 8 ton misalnya, itu kan pasti harus ada proses apa atau persilangan atau apa gitulah. Sama juga di peternakan, misalnya peternak mau peroleh daging yang lebih banyak misalnya, itu kan salah satunya kontribusinya perannya dari orang-orang peternakan. Itu kan nggak mungkin dari orang-orang yang lainnya gak sih? Iya, berarti kontribusinya memang dari bidang yang menaungi itu. Ibaratnya kalau misalnya ada penelitinya khusus juga kan. Jadi makasih para peneliti. Jadi berarti gini, kalau coba kita sebutin deh potensi potensi lapangan kerja after lulus di peternakan gitu.
Berarti apa? Misal, oh iya, deket-deket dulu lah dari kita, misal jurnalis, bisa Jurnalis kan? science ya. Jurnalis, terus Sama-sama kerja di industri pangan, misal Hmm. kayak sosis, nugget, susu, pengolahan susu, terus keju. keju, itu kan banyak banget. Terus apa lagi? yogurt gitu bisa ada Mm-mm. pengolahannya. Itu terus apa lagi? Peneliti, jadi peneliti peneliti. bisa kalian. Hmm. Jadi peneliti, jadi dosen. Jadi dosen kan juga bisa. Itu secara pendidikan mungkin ya, di bidang pendidikan. Iya, di bidang pendidikan. Terus apa lagi? Pemerintahan. Oh, di pemerintahan. Berarti kalau Dinas-dinas. di pemerintahan kita masuknya masih di Kementan ya kalau itu ya. Betul. Balai-balai. Di balai-balai peternakan yang kayak gitu. Terus apa lagi, guys? Oh ini nih, balai ya, bagi yang belum tahu ya. Apa tuh? Nah itu juga itu guys, apa namanya ya, berperan juga. Itu kan dari peternakan juga ya. Semisal sapi mau kawin itu kan ini ya guys, sekarang ada teknologi namanya IB, inseminasi buatan yang langsung di jos gitu biar manjur. Itu kan sebenarnya dari riset-riset Iya, kita, dari orang-orang peternakan. Jadi alhamdulillahnya ada yang kayak gitu. Iya, kan. misal tuh contohnya misal IB, sebenarnya ada tingkatannya lagi yang lebih, itu udah model transfer embrio kan udah ada. Ya kan? Iya betul. Udah jadi dalam, ibaratnya tuh kayak janin pedetnya tuh kayak udah dibentuk dulu terus ditransfer kan. Teknologinya sebenarnya sudah ada, cuman pengembangannya yang belum itu ya, belum terlalu itu. Tapi kalau inseminasi buatan di desa-desa udah banyak ya. Itu kan dulunya mesti kan dari riset gitu, by riset. Kalau nggak ada lembaga yang menaungi ya mana mungkin bisa kayak gitu. Betul. Itu lagi-lagi dari peternakan ya. Terus apa lagi, Mit? Itu kalau yang selinier ya. Kalau pemerintahan tadi ya. Maksudnya itu kalau misal kerja yang selinier. Kalau misal kerja yang selinier, nggak selinier bisa nggak sih? Oh jangan lupa tadi di on farmnya juga dong. Oh iya. Kelewatan. Iya, di farmnya ya. Di farmnya juga bisa. Itu kalau misal yang selinier ya. Kalau misal di luar linier, mungkin kalau aku lihat dari teman-temanku mungkin ya. Dari teman-temanmu. Ada yang dibangkir, jadi bangkir bang. Jadi bangkir juga bisa. Terus apa lagi? Apa ya? Banyak Ya, iya. Misal kayak di startup di juga startup bisa kayak gitu, masih bisa masuk. Sebenarnya kan juga kalau misal apa namanya? Kayak beberapa perusahaan itu kayak ada yang tidak terlalu mementingkan backgroundnya itu dari jurusan mana gitu, karena memang peralihan dari kampus ke dunia kerja, meskipun kita selinier itu masih banyak banget yang harus dipelajari, masih banyak banget yang harus digali kayak gitu ya. Kuliah aja belum cukup. Iya benar. Belajar di kuliah aja gak iya, cukup. Belajar di kampus aja tuh nggak cukup, karena memang kehidupan nyata real life-nya itu kan ya afternya itu kan, afternya di kampus. Udah capek dia. Fisik. Oke, itu sih guys. Jadi kalau pesanku itu kan tadi seputar peternakan ya. Seputar jurusan lain pun juga jangan berkecil hati, yang maksudnya yang dianggap misal jurusan kalian dianggap remeh, dianggap maksudnya kenapa belajar itu tuh jangan berkecil hati, karena peluang tuh mesti tetap ada gitu. Yang pertama, peluang mesti tetap ada. Terus yang kedua, kalau menurutku di kampus itu selain kamu tuh belajar di jurusanmu, pola pikirmu itu juga bakal diasah gitu. Jadi tuh kamu, makanya kalau di kampus tuh perbanyak relasi, perbanyak ikut organisasi gitu, biar yang pertama bermanfaat, yang kedua juga pola pikirmu tuh biar terasah gitu loh. Jadi tuh kalau misal kamu udah keluar dari kampus, biar ada bekalnya gitu. Itu salah satunya itu. Jadi tuh ya itu kenapa balik lagi pendidikan itu memang penting, apapun jurusannya kayak gitu, karena memang ini konsepnya kalau di Islam ya. Kalau di Islam kan menuntut ilmu itu kan wajib ya, pokoknya tuh dalam suatu bidang itu harus ada yang menekuni. Kalau misal satu bidang itu nggak ada yang menekuni, itu kan berarti semuanya bakal kena dosanya. Tapi kalau misal sudah ada perwakilan yang menekuni, itu kan, itu kalau ilmu umum ya, misalnya ilmu umum tuh kayak ilmu misal kayak sains, kayak sosial tuh kan masuknya kayak ilmu umum kan, itu kan kayak gitu kalau nggak salah ya guys ya. Allahu alam gitu.
yaitu sangat penting ya. Itu sih. Makasih ya guys sudah menonton kita. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga kalau kita konsisten. Kok konsisten sih? Semoga Ya konsisten menebar kebermanfaatan gitu ya sesuai kita. pengalaman Karena ini berdasarkan pengalaman kita sih. Nanti buat teman-teman yang pengen bahas soal apa gitu boleh di komen atau di DM juga boleh. Cuman ya karena kita masih terbatas pengetahuan, pengalaman, jadi ya semampunya dan sesuai yang kita rasakan kayak gitu ya. Kalau dari aku sih, bagi kalian yang sudah yang sudah memang di peternakan gitu ya, manfaatin deh, banyak main kayak gitu, banyak main ke memang pelakunya gitu, dan manfaatkan sarana-sarana yang ada di kampus. Sekarang kan banyak ya, kampus Merdeka dan lainnya, biar tergambar kalau ditanya orang peternakan apa ya, gitu, bisa jawab dan kamu bisa memetakan hidup gitu. Oke, thank you guys. Dadah.